Kembali lagi di pembelajaran kali ini bersama saya Devi. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas pembelajaran seni budaya kelas 10 jenjang SMA SMK. Selamat belajar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Di pertemuan kali ini kita lanjutkan pelajaran seni budaya pada semester 1 di kelas 10 SMK. Di pertemuan ketiga ini, kompetensi dasar yang kita bahas masih sama dengan yang minggu lalu, yaitu memahami konsep budaya bersama saya Devi, guru seni budaya. Bentuk-bentuk budaya yang berkaitan dengan seni. Minggu lalu anak-anak sudah menganalisis tentang sejarah tradisional, kriya ragam, dan benda seni. Sekarang kita lanjut ke bentuk-bentuk budaya yang berkaitan dengan seni, yaitu tarian, lagu daerah, alat musik, pakaian adat, dan adat istiadat. Yang pertama, tarian Nusantara. Tarian Nusantara adalah tari tradisional yang berasal dari berbagai daerah di penjuru Indonesia. Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari gerak, musik, irama, dan pola tariannya. Meskipun sudah memasuki era modern, eksistensi tari Nusantara tidak pernah tergantikan. Bahkan keberagamannya masih terus dilestarikan dan dikembangkan hingga kini. Sejarah tari Nusantara. Anak-anak bisa skip videonya dan silahkan baca sejarah tari Nusantara. Oke, lanjutkan videonya. Kita jenis-jenis tarian Nusantara. Tarian Nusantara dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu tarian daerah Nusantara, yang kedua tari tradisional kerakyatan, yang ketiga tari tradisional klasik, yang keempat tari kreasi, yang kelima tari tunggal, dan yang keenam tari berkelompok. Kita lanjut ke lagu daerah. Lagu daerah merupakan lantunan yang populer dan dinyanyikan rakyat suatu daerah. Lagu daerah bisa dibilang mirip lagu kebangsaan, namun statusnya hanya bersifat kedaerahan. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara yang mempunyai beragam suku dan budaya. Hal tersebut membuat lagu daerah di Indonesia sangat banyak. Mungkin hampir setiap daerah di Indonesia mempunyai lagu daerah. Lagu daerah yang ada biasanya menggunakan bahasa daerah setempat dan dinyanyikan dari masa ke masa atau secara turun-temurun. Lagu daerah yang ada tersebut menjadi identitas sebuah budaya yang harus terus dilestarikan. Itulah mengapa pentingnya untuk mengetahui lagu daerah yang ada di Indonesia. Di sini ada daftar lagu daerah di Indonesia. Yang pertama itu ada Ampar-Ampar Pisang, berasal dari Kalimantan Selatan. Yang kedua, Anak Kambing Saya, berasal dari Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, Angin Mamiri, berasal dari Sulawesi Selatan. Yang keempat, Anju Ahu, berasal dari Sumatera Selatan.
Yang kelima, Apuse, berasal dari Papua. Yang keenam, Ayam dan Lapeh, berasal dari Sumatera Barat. Yang ketujuh, Barek Solok, berasal dari Sumatera Barat. Yang ke-11, Bunggong Jeumpa, berasal dari Nanggru Aceh Darussalam. Kita lanjut ke alat musik Nusantara. Alat musik Nusantara. Kecapi berasal dari Jawa Barat, angklung berasal dari Jawa Barat juga, gendang berasal dari Jawa Tengah, selenten berasal dari Jawa, tifa berasal dari Papua, kolintang berasal dari Sulawesi Utara, sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur, serune kale berasal dari Aceh Utara, talindo berasal dari Kita lanjut ke pakaian adat. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Indonesia memiliki beraneka ragam suku, bangsa, bahasa, dan agama dari Sabang sampai Merauke. Salah satu bentuk nyata budaya Indonesia yang bisa kita ketahui adalah beraneka ragamnya pakaian adat dari beberapa suku yang mewakili setiap provinsi-provinsi di Indonesia. Berikut ini pakaian-pakaian adat Indonesia. Pakaian adat Indonesia. Anak-anak bisa perhatikan gambar. Nah, ini pakaian adat dari Riau. Nah, yang ini sudah familiar ya. Anak-anak yang berasal dari Bali pasti sudah tahu. Ini asalnya dari Bali. Kemudian lanjut, pakaian adat dari Jambi. Kemudian yang ini pakaian adat dari Nusa Tenggara Timur. Yang selanjutnya pakaian adat dari Aceh dan pakaian adat dari Papua Barat. Daftar nama pakaian adat Nusantara. Anak-anak bisa perhatikan di tabel ini ada sekitar 34 pakaian adat Nusantara. Dan yang terakhir itu ada adat istiadat. Setiap wilayah memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Adat tersebut biasanya memuat nilai dan moral yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang dibuat berupa nilai agama, sosial, budaya, dan lainnya. Adat istiadat merupakan aturan atau tata kelakuan yang dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat secara turun-temurun. Fungsinya untuk mengatur masyarakat agar tercipta ketertiban di suatu daerah. Secara etimologi, kata adat berasal dari bahasa Arab, yakni adah, yang artinya cara atau kebiasaan. Dalam hal itu, adat diartikan sebagai perubahan atau dilakukan berulang sehingga menjadi kebiasaan yang harus dipatuhi masyarakat di suatu lingkungan. Adat istiadat memiliki beberapa unsur pembentuk, yaitu nilai budaya yang dianggap penting oleh masyarakat, sistem norma, sistem hukum yang tegas, dan aturan khusus yang bersifat mengikat masyarakat. Berdasarkan bentuknya, adat istiadat dapat dibedakan menjadi tertulis dan tidak tertulis. Adat tertulis biasanya
berupa peraturan desa. Kemudian adat tidak tertulis dapat berupa upacara adat seperti ngaben di Bali atau acara sesajen pada masyarakat Jawa. Meskipun tidak tertulis, adat istiadat tetap memiliki pengaruh yang kuat dan mengikat untuk masyarakat. Jika ada yang melanggar, akan terkena sanksi sebagai hukumannya. Biasanya, sanksi tersebut berupa sanksi sosial seperti pengucilan dari masyarakat. Oke, untuk pemahaman kalian, kerjakan latihan soal berikut ini. Perlu diketahui, tugas ini dikirim di Google Classroom. Jika ada pertanyaan, anak-anak bisa langsung bertanya di Google Classroom. Terima kasih. Sekian materi kali ini. Ibu tutup dengan Paraman Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media kalian, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih, bye-bye.